Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan kita sudah masuk pada penghujung kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Tsumma min tariqati ahli sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran." Kemudian di antara metode atau manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti asar-asar, yaitu dalil-dalil dari Rasulullah SAW secara batin maupun secara zahir. Ya. Di sini Syekh Islam ini sudah selesai dari membahas akidah. Akidah sudah selesai seluruhnya. Dia tutup dengan dua perkara. Pertama berkaitan dengan masalah metode istidlal, yang kedua mengenai akhlak. Mengenai akhlak, insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Kemudian jadi beliau mengatakan di antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW secara batin maupun zahir, wattiba'u sabilis sabiqinil awwalin minal muhajirin wal ansar. Kemudian mengikuti jalan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin maupun kaum ansar. Kemudian wattiba'u wasiyati Rasulillah, dan mengikuti wasiat Rasulullah SAW haitsu qala, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan hendaknya kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru adalah sesat. Kemudian beliau berkata, wa ya'lamuna an asdaqal kalami kalamullah, dan ahlu sunnah mengetahui bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna kalamullah ala kalami ghairihi min kalami asnafin nas, dan mereka mendahulukan firman Allah daripada perkataan selain Allah dari perkataan berbagai macam golongan manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad, dan para ahlu sunnah mendahulukan petunjuk Rasulullah SAW daripada petunjuk siapapun. Wa summu ahlal jamaah, dan mereka dinamakan dengan ahlal jamaah. Li'anna al-jama'ata hiyal ijtima' wa dhidduha al-furqah, karena jamaah adalah persatuan dan lawannya adalah perpecahan. Ya. Wa in kana lafdzul jama'ah qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in. Meskipun nama jamaah sendiri, lafal jamaah itu merupakan satu nama dari kaum yang berkumpul. Kemudian beliau berkata lagi, wal ijma' huwal aslu tsalits alladhi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad din. Bahwasanya ijma' adalah landasan yang ketiga, yaitu setelah Al-Qur'an dan Sunnah, yang dijadikan sandaran dalam masalah ilmu dan masalah agama. Ya. Wa hum yazinuna bi hadhihi al-usul ats-tsalatsa jami'a ma 'alaihi an-nas min aqwalin wa a'malin batinah aw zahirah mimma lahu ta'allaqun bid-din. Dan mereka dengan tiga pokok ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma', ahlu sunnah menimbang seluruh apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia, baik perkataan mereka maupun perbuatan mereka, baik yang batin maupun yang zahir, yang ada kaitannya dengan agama. Inilah alat bagi ahlu sunnah untuk menimbang seluruh apa yang diucapkan orang-orang, dilakukan orang-orang yang berkaitan dengan agama, ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Wal ijma' alladhi yanzabitu huwa ma kana alaihi salafus salih, dan ijma' yang bisa sesuai dengan kaidah yang pas adalah yang diijma'kan oleh salafus salih. Idz ba'dahum kathura al-ikhtilafu wa intasharatil ummah, karena setelah para salaf banyak terjadi perselisihan dan juga umat sudah tersebar. Ya. Tapi ini ada beberapa perkara yang berkaitan dengan manhaj istidlal yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penghujung kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Kita bagi menjadi dua poin. Yang pertama, ya,
manhaj ya, atau metode berdalil dalam urusan agama. Dibangun tentunya pertama mengikuti asarul Rasul ya, mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini mencakup Al-Qur'an ya. Asar itu yang dijejak atau yang ditinggalkan asal Al-Quran dan As-Sunnah ya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di sini, inilah metode pertama yang dibangun oleh Ahlus-Sunnah dalam berdalil, mengikuti asar Rasulullah SAW, baik Al-Quran maupun Sunnah ya. Mereka tidak mengikuti perkara-perkara di luar ini. Sebagaimana kita tahu, banyak ahlul bid'ah ya, banyak ahlul bid'ah. Jadi banyak ahlul bid'ah yang berdalil selain dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Contohnya misalnya dengan akal ya. Akal, mereka menggunakan akal dan mereka bikin kaidah bahwasanya seperti Ar-Razi menggunakan kaidah disebut Al-Qanunul Kulli, bahwasanya semua yang bertentangan dengan akal maka harus ditakwil. Harus ditakwil. Ini digunakan oleh Ar-Razi dalam banyak hal, bahkan dalam masalah bukan hanya dalam masalah akidah, dalam sebagian masalah dalailun nubuwah, dalam masalah selain itu juga dia pokoknya bertentangan dengan akal maka dia bisa menolak, dengan akalnya ya. Akhirnya mereka tercerai-berai karena kalau kita jadikan akal sebagai sandaran, akal siapa yang mau dijadikan patokan? Kemudian juga misalnya sebagian mereka menjadikan al-qat'iyat al-aqliyat, yaitu perkara-perkara akal absolut. Perkara-perkara akal yang absolut, yang tidak lagi nisbi. Ini diambil dari mana? Dari falasifah Yunaniyah. Dan insyaallah kalau setelah pembahasan akidah wasatiyah saya akan bahas tentang apa yang dimaksud al-qat'iyat al-aqliyah, itu perkara-perkara absolut yang jadi pegangan oleh sebagian ahlul bidah yang mereka ambil dari filsafah Yunaniyah ya. Filsafat Yunani yang kemudian dijadikan landasan untuk berbicara tentang Tuhan, yang mereka mengatakan ini absolut, semua yang bertentangan dengan ini harus ditakwil. Ya, yang ternyata itu bukan buah karya orang-orang Islam, tapi ternyata buah karya orang-orang Yunani yang tidak beragama, diadopsi dengan bangganya oleh orang Islam, kemudian dijadikan sebagai tolak ukur barometer yang tidak mungkin salah, yang disebut dengan absolut atau al-qat'iyat al-aqliyah, perkara yang pasti tidak mungkin salah. Kemudian di antara mereka seperti orang sufi menggunakan dalil dengan apa? Perasaan ya. Kemudian dengan mimpi ya misalnya ya. Kemudian dengan kasyafat ya. Kasyf. Ya. Kemudian dan lain-lainnya. Ini semua bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali dan saya sudah punya pembahasan tentang hal ini, tentang 20 manhaj istidlal yang keliru. Ya, bisa dilihat di YouTube ya. Tapi kita bicara Al-Quran dan Sunnah. Adapun As-Sunnah, ketika kita berbicara tentang As-Sunnah, Sunnah bagaimana yang bisa dijadikan dalil, Sunnah yang bagaimana? Tidak semua Sunnah Nabi. Jadi Sunnah itu apa? Ma'udhifa ila Nabi SAW, yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin wa fi'lin wa taqririn, perkataan, perbuatan ya maupun penetapannya, maka mencakup seluruh yang disandarkan kepada Nabi SAW disebut sunnah. Terkadang ada sunnah yang memang harus diibadiyah, yaitu sunnah yang berkaitan dengan ibadah, dan kadang ada yang sunnah bukan merupakan ibadah ya. Contoh macam-macam sunnah, misalnya sunnah yang berkaitan dengan ibadah.
Sunnah berkaitan ibadah, kemudian ada sunnah, uh, kita bagi dua ya, sunnah yang tidak berkaitan dengan ibadah. Ini ada 3 model yang tidak berkaitan dengan ibadah. Yang berkaitan dengan ibadah maksudnya bagaimana? Jelas sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, bukannya atau menganjurkannya karena ibadah ya. Banyak ya. Seperti Rasulullah suruh salat misalnya, Rasulullah suruh puasa, jelas itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ibadah. Ada sunnah-sunnah yang tidak berkaitan dengan ibadah, contohnya apa? Contohnya yang dilakukan Nabi kebetulan. Nabi secara kebetulan. Bukan dimaksudkan. Bukan dimaksudkan. Syekh Utsaimin mencontohkan seperti ketika Rasulullah SAW pergi ke Mekah pada tanggal, sampai di Mekah tanggal 4. Contoh ketika haji Nabi berangkat dari Madinah sekitar 25 Zulqa'dah, tiba di Mekah 4 Zulhijjah. Baik. Berangkatnya Nabi tanggal 25 bukan dikatakan sunnah. Sunnah kalau mau hajian berangkat tanggal 25 Zulqa'dah karena Nabi berangkat tanggal 25. Kebetulan saja Nabi berangkat waktu yang pas begitu. Kecuali kalau Nabi bilang, lambat sekali Nabi bermaksud, kalian berhajilah berangkat dari Madinah tanggal 25 Zulqa'dah. Berarti memang sengaja Nabi tanggal segitu. Tapi ini tidak sengaja, ini secara kebetulan saja. Kemudian tibanya juga tanggal 4. Ini bukan sengaja Nabi sengaja tiba tanggal 4. Jadi jangan katakan kita kalau mau hajian tiba di Mekah tanggal 4 sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak. Ini cuma kebetulan saja. Artinya Anda boleh tiba sebelumnya, Anda boleh tiba sesudahnya ya. Karena Nabi tidak pernah mengatakan harus tanggal 4. Tidak ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya ini hanya dilakukan karena kebetulan atau kesempatan yang pas, bukan disengajakan. Contohnya lagi misalnya yang berkaitan dengan adat ya, adat istiadat setempat. Contoh, Nabi tidak pernah menganjurkan hal tersebut ya. Ini hanya berkaitan Nabi kebetulan adatnya seperti contoh pakai jubah misalnya, pakai jubah, kemudian pakai izar dan rida ya. Ini diantara pakaian dahulu. Rasul pakai jubah, sekarang kalau jubah masih berlanjut sampai sekarang dan juga ditiru oleh orang kita, dan ini tidak dikatakan sunnah ya. Kemudian contohnya lagi rida dan izar. Rida selendang, izar sarung. Ini dulu pakaian biasa ya. Pakaian biasa kalau Nabi berjalan dia pakai pakaian tersebut, ketemu orang pakai pakaian tersebut. Sekarang di Saudi sudah tidak ada seperti ini ya. Jangan orang kemudian pergi ke kantor, enggak usah ke kantor, ke masjid saja. Pakai rida, pakai izar, kemudian pergi ke masjid, orang aneh kecuali mau umrah ya. Maka tidak dikatakan sunnah bahwasanya pakai rida dan izar adalah sunnah. Karena Nabi pakai hanya sekedar konsekuensi adat istiadat setempat ya. Contohnya lagi misalnya pakai sorban ya. Sorban juga tidak dikatakan bahwasanya dia adalah sunnah ya, tidak dikatakan sunnah ya. Syekh Utsaimin mengatakan sunnahnya dalam perkara ini adalah justru sunnahnya dari sisi lain, dari sisi menyesuaikan dengan masyarakat setempat, adat masyarakat setempat, selama tidak melanggar syariat. Karena dalam syariat tidak boleh kita pakai pakaian syuhrah misalnya, pakaian tampil beda. Ya maksud saya yang memakai sorban, pakai jubah, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai pakaian tersebut. Karena itu adalah pakaian orang Arab kala itu. Mereka juga ada pakai izar, pakai rida. Jangan dikatakan Abu Jahal melakukan sunnah, enggak.
Ya, itu bukan pakaian tampil beda antara kaum muslimin kaum musyrikin, enggak, tidak disebutkan dalam dalil sama sekali. Bahwasanya pakaian kaum muslimin tampil beda dengan kaum musyrikin tatkala tidak. Menunjukkan bahwasanya sunnahnya adalah sesuai dengan pakaian masyarakat setempat. Karena kalau Indonesia bagus ya baju koko misalnya, sarungan, songkok itu justru sesuai sunnah. Saya pun pengen demikian, cuma ini saya kebiasaan dari Saudi, tinggal lama di Saudi akhirnya begini dan sekarang sudah biasa orang juga pakai baju begini ya. Tapi saya katakan bahwasanya kalau kita mau ikut sunnah dengan masyarakat, kita ikut dengan masyarakat sesuai dengan pakaian mereka selama tidak melanggar syariat ya. Ini berkaitan dengan adat istiadat setempat ya. Sama halnya seperti misalnya makan ya, makan korma ya. Makan kambing, makan onta ya. Jangan kita bilang sunnah makan onta. Ya enggak juga kita makan. Ini masalah tradisi, orang suka makan onta. Yang kita lagi sunnah makan daging ya. Sampai ada sebagian kawan yang dia makan daging, dia bilang sunnah, akhirnya padahal dia cerita sama saya, padahal dia sudah kena penyakit darah tinggi atau jantung, saya lupa ya, akhirnya tambah parah ya. Intinya sama, dulu para sahabat makan korma ya. Bukan berarti sunnahnya kita makan korma jadi ganti beras, ganti korma, kita makan korma. Enggak, itu karena memang makanan mereka ketika itu. Buktinya ketika kalau ada pilihan korma atau gandum, ya para sahabat pilih gandum. Gandum lebih enak daripada korma. Tapi kalau nggak ada gandum, mereka makan korma ya. Jadi jangan bilang makan korma sunnah, makan sehari-hari. Enggak juga ya. Enggak, ini bukan perkara yang Rasulullah maksudkan untuk suatu ibadah, tapi berkaitan dengan adat istiadat zaman tersebut ya. Adat istiadat zaman tersebut ya. Yang berkaitan dengan sunnah, misalnya adab makan dengan tangan kanan, nah itu sunnah di situ. Misalnya juga makan fima yalik di depanmu, jangan loncat sana loncat sini misalnya. Itu sunnah ya. Misalnya makan tidak sampai kekenyangan, ya, itu sunnah misalnya. Ini baru dikatakan makan bareng berjamaah, itu sunnahnya di sisi situ. Adapun jenis makanannya, buah-buahnya bebas-bebas aja ya, tergantung kondisi setempat masing-masing. Kalau orang Islam tinggal di Kutub Selatan, kenapa sunnah makan korma, dapat korma dari mana ya? Misalnya ya, seperti dapat onta dari mana? Baik, yang ketiga yang berkaitan dengan jibillah. Itu sifat fisik Nabi sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ini juga tidak dikatakan sunnah ya. Contoh cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, contoh cara jalan Nabi ya. Nabi disebut jalan cepat dan agak menunduk ya. Ini bukan tidak dikatakan kita harus jalan seperti itu ya. Ini contoh ya, jibillah ya. Jibili Nabi seperti itu yang menunjukkan beda kalau Rasulullah isyaratkan dengan adanya syariat, maka kita jalankan sebagai syariat ya. Ya seperti bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tulangnya besar misalnya, jangan dikatakan oh sunnah berarti begitu. Misalnya dadanya berbulu, oh, berarti sunnah kita bikin bulu di dada. Enggak, ini jibilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara jalannya atau itu tidak dikatakan sunnah dalam hal tersebut ya. Jadi sunnah yang kita diperintahkan untuk contohnya berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, yaitu baru dikatakan sunnah. Tapi kemudian tadi kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ya, mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya. Zahir dan batin ya. Zahir dan batin. Jadi ini peringatan bagi kita ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi, peringatan. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dalam segala hal. Perkara penampilan misalnya, penampilan, ibadah, kemudian akidah, ya semua batin, akhlak, ya, amalan hati, ya.
dan seterusnya. Jangan sampai seorang hanya mengikuti sunnah Nabi dari sisi penampilan doang, ya, dari sisi penampilannya. Semuanya, baik yang nampak maupun tersembunyi, terhadap bagaimana hubungan terhadap anak, terhadap istri, terhadap orang tua yang orang mungkin tidak lihat. Kita jelas bagaimana amalan hati kita, ini batin yang orang tidak lihat. Jangan kita hanya mengikuti sunnah Nabi dari sisi zahir doang, penampilan. Masya Allah, nyingkrang. Kemudian yang akhwat mungkin mengikuti sunnah para sahabiat pakai cadar. Tapi dari sisi lain, tidak ngikutin. Kita dapatin misalnya wanita bercadar, ya. Saya sampai diceritakan sama kawan, ada wanita bercadar tapi Masya Allah sama suaminya berkelahi sampai berkelahi di kantor sampai kedengaran teriakan istrinya di teleponnya. Jadi ini gimana? Kita enggak gitu. Kita sunnah Nabi, kita ajaran Nabi, kita ikuti batin, zahir. Bukan zahir doang, ya. Ingat, batin juga kita berusaha mengerjakan. Bukan cuma kita semangat secara zahir doang, misalnya pergi ke masjid, Masya Allah zahir. Tapi akidah kita enggak ikut Nabi SAW. Akidah kita ikut orang-orang Yunani. Akidah kita ikut orang-orang ahli filsafat. Batin kita enggak ikut Nabi SAW. Nabi bilang gini, kita enggak percaya. Nabi bilang, kalian akan melihat Allah di enggak ada Allah di atas, enggak benar itu. Nabi bilang begini, enggak benar, enggak percaya. Ini namanya kita hanya mengikuti sunnah Nabi yang zahir doang, yang batin masalah akidah, keyakinan kita enggak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan. Maka perlu diingat oleh Syekh Islam Taimiyah bahwasanya manhaj atau metode dalam urusan agama mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Zahir dan batin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Islam Taimiyah mengatakan mengikuti as-sabiqun al-awwalun, ya, mengikuti as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi kita disuruh mengikuti as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Siapa sabiqun al-awwalun? Siapa sabiqun al-awwalun? Ada beberapa pendapat sabiqun al-awwalun, ya. Ada yang mengatakan yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Itu sebelum 8 Hijriah. Ada yang mengatakan yang sholat 2 kiblat, yaitu yang sempat sholat menghadap Baitul Maqdis dan juga sholat nantinya menghadap ke Ka'bah. Itu namanya as-sabiqun al-awwalun. Kemudian juga ada yang mengatakan misalnya as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Ada yang namanya sabiqun awwalun yang ikut perang Badar. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih saya condong adalah ini. Sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh bahwasanya yang sabiqun awwalun yang pertama kali masuk Islam, maksudnya yang masuk Islam sebelum Al-Hudaybiyah. Makanya Allah mengatakan la yastawi minkum man qatala man anfaqa wa qatala min qabli al-fath. Ya. Ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu wa qatalu min ba'du, ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Demikian ayatnya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath. Al-fath di sini maksudnya Hudaybiyah. Makanya Allah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina. Banyak orang menyangka fathu di situ adalah Fatu Makkah. Padahal bukan. Kita turun firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Kami telah memberikan kau kemenangan yang nyata, maksudnya itu Fathu Al-Hudaybiyah. Ya. Adapun Fatu Makkah idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Adapun inna fatahna laka fathan mubina, ya, adalah Hudaybiyah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama orang-orang yang
berinfak sebelum Hudaybiyah dan berjihad sebelum Hudaybiyah. Mereka ini lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah Hudaybiyah dan berjihad setelah Hudaybiyah. Berarti masuk Islam sebelum Hudaybiyah, mereka inilah sabiqunal awwal. Tapi ini maksudnya Rasulullah kasih isyarat untuk mengikuti para sahabat. Ya, ini isyarat untuk mengikuti para sahabat. Mengikuti manhaj sahabat. Oleh karena setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu may ya'is minkum fasyara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajiz, tamassaku biha, 'addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Nabi SAW, kalian hidup setelahku akan lihat banyak perselisihan, maka ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Maksudnya isyarat untuk mengikuti manhaj para sahabat. Ini saya singgung dulu. Kenapa kita mengikuti para manhaj para sahabat? Karena banyak hal. Pertama, mereka umat terbaik. Kuntum khairat umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka, kalian adalah umat terbaik. Kemudian murid langsung Rasulullah SAW. Kemudian yang pertama kali dan diawasi, yang pertama kali mempraktekkan, yang pertama kali mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ketika mereka mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah, diawasi oleh Allah, diawasi oleh Nabi. Diawasi Allah, diawasi Nabi. Ya, kalau mereka salah, Nabi tegur. Kalau Nabi tidak lihat, Allah yang tegur langsung. Seperti saya sampaikan perkataan Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal, yaitu mengeluarkan air mani di luar rahim istri, dan Al-Quran turun. Kalau seandainya haram, pasti Allah akan turunkan ayat menegur kami. Ternyata Allah tidak tegur, berarti tidak haram. Ya, ini dalil bahwasanya mereka diawasi oleh Allah. Karena banyak kejadian-kejadian Allah tegur, banyak sekali. Terkadang Nabi yang Allah tegur, seringnya sahabat Allah tegur, Nabi tidak tahu, Allah kasih tahu. Jadi mereka yang murid langsung Rasulullah, mereka yang pertama kali mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah. Dan terlalu banyak ya, terlalu banyak dalil memuji mereka dari Al-Quran maupun Sunnah yang merekomendasi mereka. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran, misalnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan orang-orang pertama kali masuk Islam, kaum muhajirin, kaum ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ya. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan bagi mereka surga yang ada di bawahnya sungai-sungai. Jadi muhajirin ansar, kalau kita ingin masuk surga, diridhai oleh Allah, ikut mereka. Syaratnya harus ikut mereka. Ya. Allah jadikan mereka sebagai barometer kebenaran. Makanya Allah mengatakan, yang pertama kali masuk Islam muhajirin dan ansar, mereka diridhai oleh Allah dan masuk surga. Terus selain mereka bagaimana? Syaratnya ada walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Berarti kita ini selain muhajirin dan ansar, kalau mau jadi diridhai oleh Allah masuk surga, harus mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik ya. Bukan malah mencaci maki mereka, bukan malah meremehkan mereka, bukan malah meninggalkan sunnah mereka. Enggak, ngikutin mereka kalau mau surga dan mau selamat ya. Contoh, Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang baiat Nabi di bawah sebuah pohon. Allah tahu kebaikan hati mereka. Siapa? Ashabul Hudaybiyah, 1.400 orang. Semua dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda al-kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil kazarin akhraja shata'ahu fa'azaru fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibul zurra liyaghidha bihimul kuffar kata Allah Muhammad Rasulullah dan orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kalian lihat mereka tarahum ruk'an sujada, kalian lihat mereka dalam kondisi ruku, sujud. Allah puji bagaimana ibadah mereka. Allah puji hati mereka.
Mereka ruku dan sujud bukan karena riya, bukan karena mencari dunia. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wajhihim min athari sujud. Jadi mereka, kalian akan lihat bekas sujud di wajah mereka. Inilah perumpamaan mereka di Taurat dan perumpamaan mereka di Injil. Ternyata sahabat disebutkan di Taurat, disebutkan di Injil sampai akhir ayat. Jadi terlalu banyak ayat yang memuji para sahabat. Rasulullah Allah mengatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kata Allah, kalau mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka dapat hidayah. Bayangkan, Allah persyaratkan kalau ingin dapat hidayah, beriman seperti imannya para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, mereka telah dapat hidayah. Syarat ya. Ingin dapat hidayah, ikut beriman seperti imannya para sahabat ya. Jangan ikut imannya falasifah Yunani, jangan ikut imannya para sahabat. Bagaimana mereka beriman? Jangan pakai otak kemudian muter sana muter sini, takwil ayat, takwil ini, tolak ayat, tolak hadis. Jangan. Ikut imannya para sahabat. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghairal mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang yushakkikir rasul, yang menjadi oposisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain kaum mukminin. Kaum mukminin bersama Nabi siapa sih? Para sahabat. Syaratnya ikut Nabi, jangan keluar dari jalan para sahabat. Jangan keluar dari para sahabat. Jadi terlalu banyak dalil memuji para sahabat. Belum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ya. Yang jelas di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi ini manhaj penting, mengikuti para sahabat, terutama masalah akidah. Ini manhaj yang sangat penting, karena betapa banyak orang yang mengaku berdalil Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mau mengikuti pemahaman salaf. Kenapa? Dia mau Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tafsiran dia sendiri. Mau dia takwil, mau dia rubah, mau dia katakan mansukh, terserah dia. Dia bilang enggak, kalau Anda ingin selamat, ikuti pemahaman para salaf. Makanya kita ketika belajar akidah, kita bilang akidah salaf. Kita bisa membuktikan akidah salaf, bukan akidah karangan orang-orang belakangan. Ilmu kalam, ahlul kalam, belajar ilmu filsafat, kemudian bikin akidah sendiri. Tidak sesuai dengan akalnya, kemudian dia tolak. Enggak, akidah salaf. Makanya orang ahlul bidah, mereka enggak mau pakai bilang akidah salaf. Mereka enggak mau. Kenapa coba? Harusnya mereka bilang, kami juga akidah salaf. Jangan ente saja ngaku salaf, kami juga akidah salaf. Karena mereka tahu ketika seorang mengaku berakidah salaf, ada konsekuensinya. Mana salafnya? Mana salafnya yang bilang Allah tidak di atas? Datangkan salaf Anda. Salafnya Jaham bin Safwan. Salafnya siapa? Jaham bin Safwan. Ya, Jahmiyah. Datangkan. Salafnya siapa? Mu'tazilah. Kata Abu Sa'id Al-Asy'ari yang mengatakan demikian, Mu'tazilah. Nah, makanya kita alhamdulillah kita berani mengatakan kita bermanhaj salaf. Ya. Kalau manhaj salaf tidak ada salahnya, yang salah kitanya. Mungkin kita enggak pas ngikutin, mungkin kita hanya ilmu tapi tidak kita amalkan. Tapi manhaj salaf manhaj yang mulia. Yang kasih rekomendasi Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Allah yang rekomendasi, Nabi yang rekomendasi, Nabi yang suruh ngikut mereka. Ya. Nabi yang suruh mengikuti mereka. Jadi inilah kemuliaan manhaj salaf. Kita ketika berakidah kita mengikuti manhaj salaf. Masalah fikih masalah mudah. Kalau masalah fikih para salaf sudah khilaf sejak dahulu. Sejak zaman Nabi masih hidup mereka khilaf. Kemudian Rasulullah SAW sudah meninggal, mereka juga khilaf. Tapi akidah enggak. Akidah diriwayatkan dengan sanad dan buku-bukunya ada. Makanya dalam kita ketika belajar akidah, buku-buku akidah bersanad. Ya, maksudnya sanadnya sampai ada salaf. Aisyah ngomong begini, Abu Bakar ngomong begini, ada. Kemudian para ulama hadis ya, dan seterusnya. Baik, ini perkara yang kedua. Yang ketiga, Drazat. Yang ketiga, manhaj adalah meninggalkan bid'ah ya. Ya. Tadi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, fa innahu may ya'ish minkum, barang siapa yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan lihat banyak perselisihan. Di sini masalah agama. Fa alaikum bisunnati, makanya kalian berpegang teguh dengan sunnahku,
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ikutilah sunnah para khulafa'ir rasyidin, para sahabat. Tamassaku biha, peganglah erat-erat. Addu 'alaiha bin nawajil, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Ya. Setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap perkara bid'ah adalah sesat, ya. Kata Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat, ya. Ini kata Nabi SAW. Datang dalam beberapa hadis, ya. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis Irbad bin Sariyah, ya. Bahwasanya semua bid'ah adalah sesat, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan ya jamaah Masjid As-Sunnah Bintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan masalah bid'ah, pembahasan masalah yang cukup panjang. Kita akan bahas mungkin sebagian kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan mungkin pada pertemuan berikutnya. Saya akan bahas mengenai syubhat-syubhat dan bantahan-bantahannya, bagaimana praktek salaf dan hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah, ya. Karena di sana ada yang mengatakan bid'ah hasanah, ya, bid'ah hasanah. Maksudnya bagaimana, ya? Apakah bebas orang bikin bid'ah, ya? Apakah bebas orang bikin kreasi, ya? Inilah yang bikin musibah di dunia Islam adalah adanya menganggap adanya bid'ah hasanah secara mutlak. Bukankah setiap firqah yang menyimpang semua punya bid'ah? Iya. Dan bukankah setiap mereka menganggap bid'ah mereka baik? Ini sangat mudah saja. Sekarang Khawarij, dia melakukan bid'ah. Kenapa? Dia anggap baik. Dia tidak menganggap perbuatan dia sesat. Dia menganggap baik. Cuma kita timbang dengan syariat, itu bid'ah. Muncullah Rafidhah lawannya, sama, menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Apakah ada al-bid'ah merasa dia salah? Sama semuanya, Khawarij, Rafidhah, nanti Mu'tazilah. Mu'tazilah juga menggunakan akalnya, ya menurut dia bid'ahnya baik. Ya, bid'ahnya baik. Loh, kamu jangan, ini bid'ah hasanah versi saya. Khawarij punya bid'ah hasanah versi Khawarij, ya. Mu'tazilah punya bid'ah hasanah versi Mu'tazilah. Nanti muncul lagi Murji'ah. Murji'ah punya bid'ah hasanah versi bid'ah hasanah, ya. Menurut saya baik, ya. Akhirnya apa namanya bid'ah hasanah yang paling mudah kita bantah? Bid'ah hasanah relatif. Karena tidak ada pegangannya, tidak ada pegangannya. Kalau kita kan kalau bicara bukan bid'ah pakai dalil. Oh, enggak, ini enggak ada dalilnya, sudah selesai dibuang. Tapi kalau bid'ah hasanah enggak perlu pakai dalil. Terus pakai apa ya? Pakai perasaan. Masing-masing punya perasaan. Sekarang orang-orang tarekat-tarekat sufiyah dengan berbagai macam modelnya. Masing-masing punya bid'ah hasanah. Lihat di YouTube berapa kali orang bilang, oh ini ada dapat sanad dari Nabi Khidir, zikir begini, subhanallah. Baik, satu lagi dapat sanad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajarin zikir begini, kalau baca sekian-sekian maka akan begini. Nanti satu lagi dapat mimpi Rasulullah ngajarin tentang hadis kopi, barang siapa minum kopi begini-begini. Wish, Masya Allah. Kita mau nyalain gimana? Ini kan bid'ah hasanah. Nggak mungkin kita nyalain. Terus sunnah-sunnah yang ada ini sudah, ini bid'ah, ini baru, ini sunnah baru, sunnah kreatif. Semua, hanya orang mau zikir goyang-goyang, ya. Ente larang gimana? Nggak bisa dilarang. Menurut saya baik, dengan begini saya fly, saya bergabung dengan Allah, kemudian saya melayang, memikirkan, ya sudah, terus kita mau larang gimana? Yang nari-nari di masjid, bid'ah hasanah, kita mau larang gimana? Yang bikin sholat setelah sa'i sholat 2 rakaat, bukan cuma setelah tawaf 2 rakaat, setelah sa'i 2 rakaat, larang gimana? Kenapa ente larang? Ini sholat kok, bid'ah hasanah. Ya. Bikin sholat Rebu Wekasan, sholat nolak bala, nggak ada dalilnya, bid'ah hasanah. Sampai ada yang saya ditanya, Ustaz, bagaimana sholat birrul walidain? Saya bingung, sholat birrul walidain. Apa ini sholat birrul walidain? Saya nggak pernah tahu. Belum dengar dalam buku-buku fikih, nggak ada. Bikin lagi bid'ah hasanahnya sholat birrul walidain. Ini kita berbakti sama orang tua, berbakti, berdoa, tapi dibuat suatu sholat namanya sholat birrul walidain. Saya ditanya, waktu saya bilang, oh, nggak ada sholat birrul, setahu saya nggak ada. Kalau ada sholat birrul walidain, nanti namanya sholat poligami, memudahkan seorang untuk poligami. Sholat poligami. Orang bikin kreasi seenaknya, sepuasnya, terserah bikin zikir ini, zikir anu, mau hu, mau hi, mau bebas, ya. Ya, bebas. Ya. Kenapa? Dalilnya bid'ah hasanah. Karena bid'ah hasanah asalnya nggak perlu dalil. Dalilnya perasaan. Ente jangan tegur ana. Menurut ana baik. Ya sudah, selesai.
Makanya di antara hal yang menunjukkan bid'ah hasanah itu enggak ada secara umum, nanti akan kita bahas ya insyaallah pekan depan, adalah bid'ah tersebut relatif. Relatif. Masing-masing punya pandangan sendiri. Sehingga mereka di antara mereka yang melakukan bid'ah hasanah, mereka tidak bisa mengingkari yang lainnya. Karena kalau mereka ingkari yang lain, mereka juga harus teringkari dari yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Karep-karepmu. Sebebas-bebasmu bikin ibadah ritual. Sebebas-bebas. Mau begini, terserah. Semuanya dengan bid'ah hasanah. Mau zikir loncat-loncat. Bid'ah hasanah. Menurut ente nggak baik, menurut kita bagus. Kita merasakan kasyf atau merasakan apa ya mereka bilangnya seperti itu. Wajat seakan-akan ada curahan dari ilahi masuk ke dalam hati. Itu terjadi, orang sufi bilang begitu. Nah, dalilnya apa? Bid'ah hasanah. Itu sampai kapan begitu? Agama mau terus, agama nggak pernah sempurna. Terus tambah terus. Agama tidak pernah sempurna. Kapan sempurna? Agama sempurna full, tidak ada tambahan lagi. Kapan? Jika muncul ahlul bid'ah yang terakhir yang bikin bid'ah hasanah. Itulah penutup agama dengan bid'ah hasanah terakhir. Selama masih ada bid'ah hasanah, agama tidak pernah sempurna, akan terus tambah ya. Kalau kita bikin buku amalan, tambah 20 jilid, 30 jilid, 100 tahun kemudian sudah 40 jilid. Ini cinta kumpulan bid'ah hasanah. Semuanya agama. Semuanya agama. Logis enggak? Semuanya agama. Ini mimpi ketemu Nabi, ini mimpi ketemu Nabi Khidir, ini ketemu gurunya zaman dahulu. Ini datang lewat ilham, lewat mimpi, macam-macam. Akan pernah selesai. Ini yang bikin akhirnya umat terpecah belah. Tetapi kalau saya punya ide bid'ah hasanah, mungkin orang tidak setuju. Baik, kita bilang bid'ah hasanah relatif. Relatif kan? Oke. Kita relatif, ente baik, menurut saya juga baik. Saya punya bid'ah hasanah, mudah-mudahan ini idenya bagus. Saya harap antum semua setuju dengan saya. Apa ide bid'ah hasanah saya? Idenya adalah saya ingin kita semua kembali kepada manhaj salaf. Semua yang baru-baru kita buang semua. Ini ide saya. Kalau antum anggap itu bid'ah, inilah bid'ah hasanah yang terbaik daripada bid'ah-bid'ah kalian. Sehingga tidak semua orang asal ngomong, tidak semua orang bikin kreasi ibadah, kita bisa bersatu. Akidah dan ibadah ikut manhaj salaf. Yang tidak ada dalilnya kita buang. Bagaimana dengan ide saya? Apakah antum terima kawan-kawan sekalian? Kalau terima kita kerjakan. Kalau antum bilang ini jelek ya, kita bilang ini bid'ah hasanah versi saya dong. Jangan dikritiki. Baik. Saya mau lanjut tapi sepertinya sampai sini aja dulu ya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pekan depan khusus tentang bid'ah hasanah. Insyaallah pekan depan biar lebih teratur, lebih rapi, kemudian syubhat-syubhatnya akan kita bahas insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat kepada kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang salah dari saya pribadi, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.